Halo, Halo, halo. Dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Halo semuanya, selamat datang di Kasmik. Oke, jadi udah ada aku, Via, dan ada Zahra juga nih di sini. Oke, sebelum kita masuk ke acara ngobrol-ngobrol nih Kak Vi, aku mau mohon maaf lahir batin ya buat Kak Via sama teman-teman Kasmik semua. Karena selain kemarin nih udah di bulan lalu ada Idul Fitri ya, itu juga karena kita udah lama banget vakum nggak mengunggah konten-konten terbaru. Tapi tenang, selama kita konten terbaru itu kita udah semedi ya Kak Vi untuk mendapatkan ilham-ilham gitu, biar siapa tahu nih harus konten ini gitu kan Kak Vi? Oke, bener banget Zahra. Jadi kebetulan juga di waktu kemarin kita udah banyak-banyak ngobrol gitu ya Zahra sama teman-teman Kasmik. Kira-kira materi apa sih yang emang lagi nge-hype dan mungkin perlu dibahas di dunia per MMTC yang ini. Waduh, dunia perantisian. Oke, jadi kita mau bahas tentang kampus Merdeka ya, bareng narasumber kita kali ini. Ngomongin soal kampus Merdeka nih Kak Vi, kemarin itu setahu aku nih ya, kampus Merdeka itu kan ide program baru ya yang dicetusin sama Menteri Pendidikan. Dan kebetulan waktu aku ada mata kuliah apa ya, lupa pokoknya, itu aku diceritain sama dosen, katanya udah ada cutting yang ikut program ini. Itu angkatan Kak Via bukan sih Kak? Ya, jadi di sini ada salah satunya, ada teman aku angkatan 2018 MIK, dia jurusannya MI nih kebetulan. Jadi dia udah dipercaya gitu sama dosen-dosen di MTC untuk menjalankan program Kampus Merdeka gitu. Nah, mungkin aku juga mau disclaimer gitu ya sama teman-teman kenapa kita perlu bahas kegiatan dari Mas Menteri tentang Kampus Merdeka Belajar ini, karena kita tuh pingin mengedukasi gitu ke teman-teman, bukan istilahnya kita pengen mengedukasi gimana sih cara belajar orang-orang di kampus lain gitu. Jadi kita bukan mempromosikan untuk ikut Merdeka Belajar gitu ya teman-teman. Karena seperti diketahui di MMTC sendiri itu belum ada bentuk kurikulum yang pas dan ditentukan gitu secara tertulis atau udah ada SK-nya dari lembaga kayak gitu. Jadi kita emang pure untuk kita sharing-sharing gitu ya Zah. Oke Kak Vi, jadi ngobrol aja ya, kita pengen tahu sebenarnya gimana sih gitu. Bukan berarti kita menyarankan untuk teman-teman ikut sekarang gitu ya Kak. Benar banget. Oke. Mungkin di sini juga kita udah kedatangan nih ya Zah, udah ada kedatangan Tasamu Aksanugroho gitu. Dia dari MI angkatan 18. Halo Tasamu. Halo Via sama Zahra. Oh ya, sebelumnya mungkin aku kenalin diriku dulu kali ya. Ya seperti yang sudah dijelaskan sama Via, nama aku Tasamu Aksanugroho. Aku mahasiswa Prodi MIK dengan konsentrasi manajemen informasi dan sekarang ada di semester 6. Dan kebetulan sekarang lagi ikut programnya Kampus Merdeka yang diadain sama Google, yaitu Bangkit Academy. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya kira-kira si Tasamu ini udah ada di mana dan programnya itu seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut nih ya nggak Zah? Betul, kita akan bahas. Oke, jadi mungkin tadi udah kenalan gitu secara singkat. Nanti kalau ada yang kepo-kepo bisa nanya kali ya di Instagramnya Tasamu gitu. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih Tasamu, Kampus Merdeka ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau dari risetku yang ku baca-baca, untuk sebenarnya aku nyari tahu sendiri juga ya, karena di FFTC informasinya belum terlalu lengkap. Jadi gini, untuk Kampus Merdeka ini sebenarnya merupakan kebijakan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih tepatnya dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Beliau merasa bahwa ternyata skill yang dipunyain mahasiswa di Indonesia nggak pas nih, nggak market fit, nggak masuk, nggak sesuai sama di industri. Makanya dibuatlah namanya program Kampus Merdeka ini. Nah,
Kampus Merdeka ini tujuannya buat apa sih gitu kan. Ternyata dia tuh perwujudan nih supaya mahasiswanya belajar student centered learning. Belajarnya berorientasi kepada mahasiswanya. Mahasiswanya nih mau apa sih gitu. Masa kita cuma diajarin soft skill-nya aja, tapi hard skill-nya nggak ada gitu. Kalau Mas Adi bilang, masa kita cuma diajarin satu gaya renang, sedangkan nanti kita bakal dicemplungin ke lautan yang luas, cuma bisa gaya bebas doang gitu. Padahal sedangkan di gaya renang yang lain banyak gitu, kayak ada gaya katak, kayak kupu-kupu, dan gaya-gaya lainnya gitu kan. Nah, jadi secara singkat sih, secara umum gitu ya buat program Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka sendiri juga dibagi lagi nih buat jadi 8 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan magang atau praktik kerja, yang kedua ada proyek di desa, yang ketiga ada mengajar di sekolah, yang keempat ada pertukaran pelajar, yang kelima ada penelitian atau riset, yang keenam ada kegiatan wirausaha, yang ketujuh ada studi atau proyek independen, dan yang kedelapan ada proyek kemanusiaan. Tapi buat aku sendiri sebenarnya sekarang lagi ikut program yang studi atau proyek independen gitu sih. Oke. Mungkin juga katanya kan ada yang dikonversikan dengan SKS gitu, Tas. Nah, mungkin itu gimana sih? Apakah iya gitu? Termasuk program kamu? Oke, untuk konversi SKS ya, mungkin sebenarnya buat aku sendiri, karena dari kebijakan dari kampus masih belum ada, jadi aku langsung komunikasinya ke rektor kita, STMM, Bapak Nuriza. Jadi untuk kebijakannya untuk 1 semester ini diberikan izin untuk mengikuti program ini. Terima kasih untuk Bapak Nuriza. Dan untuk SKS ini sebenarnya ada perubahan definisi ya. Kalau kita kan setiap SKS nih buat jam belajar ya, tapi kalau di sini itu jam kegiatan. Dan bahkan jam kegiatan pembelajaran di Bangkit Akademiku itu tuh lebih panjang daripada jam kegiatan yang ada di kampus gitu selama kita online. Karena aku sendiri belajar harus mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore di kegiatan timeline-nya. Karena aku harus mengerjakan kurs, aku harus belajar tentang machine learning juga, dan aku juga ada tambahan materi kelas career development. Jadi buat program Kampus Merdeka ini sebenarnya lengkap banget sih. Menarik sih ya Kak. Dari cerita Kakak ini kayaknya kegiatannya seru gitu Kak. Jadi aku pengen tahu, tapi kan masih dalam masa sekarang ya, pandemi gitu. Maka kuliah aja kita masih online. Nah, terus secara pelaksanaannya si Kampus Merdeka yang diikutin Kak Tasamu ini gimana sih Kak? Oke. Untuk teknis pelaksanaannya ya. Jadi awalnya nih untuk program ini kebetulan aku ada minat di bidang data dan pemrograman. Di konsentrasi manajemen informasi kita belajar soal database, dan aku orangnya iseng ya, suka nyari info gitu. Kira-kira ada program apa nih bisa diikutin gitu. Nah, muncul nih di salah satu posting Instagram namanya program Bangkit Akademi. Untuk teknisnya awalnya tuh aku mendaftar ikut ujian dulu. Jadi ada ujiannya. Ujiannya tuh kayak ujian matematika, terus ujian psikologi, ada juga ujian programmingnya secara online. Nah, terus ditunggu tuh selama 1 bulan. Alhamdulillah pengumuman keterima. Pas keterima itu baru aku mulai komunikasi sama Pak Nuriza dan akhirnya mendapatkan izinnya. Dan sekarang kabar baiknya kurikulumnya sedang dirancang. Insya Allah semester depan ada kabar bahwa kurikulumnya sudah mulai diterapkan, tapi kita masih menunggu keputusannya lagi bagaimana baiknya untuk sekolah tinggi multimedia, karena kita sendiri di bawah Kementerian Kominfo gitu. Jadi masih agak lama. Dan setelah dapat izin itu, aku sebenarnya udah ada kurikulum ya dari programnya. Kurikulum belajarnya tuh yang tadi aku jelasin, padat banget dari jam 8 sampai jam 4. Dan untuk belajar sendiri, aku belajar namanya program Machine Learning with TensorFlow. Jadi belajar tentang machine learning. Kebetulan di semester 4 ada mata kuliah tata kelola informasi. Aku ketemu Python programming sama machine learning juga. Tapi cuma sebatas menggunakan algoritma K-means sama KNN. Itu sih yang teknis kegiatannya yang dipelajari dari, kita belajar dari Coursera. Dari Coursera ini kita belajar banyak spesialisasi gitu, kayak
bahkan nggak cuma machine learning, kita dapat IT automation, kita dapat juga yang namanya IT support. Jadi itu basic fundamentalsnya IT, meskipun kita yang orang komunikasi gitu, gelar kita sarjana komunikasi, tapi kita juga ngerti soal IT-nya gitu. Aduh, agak pusing juga ya dijelasin, ada bahasa-bahasa betul. baru Kak. Bahkan Basic aja baru loh Kak buat aku. bahkan ya itu kan baru pembelajaran utama ya, hard skill-nya. Kita juga untuk program ini aku dapat soft skill, namanya career development. Di situ aku belajar kayak critical thinking. Disclaimer, semua program yang aku ikutin ini selama program menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau juga alhamdulillah bahasa Inggrisku meningkat ya selama ikut program ini, karena harus ngobrolnya menggunakan bahasa Inggris full gitu. Dan juga menggunakan platform Discord untuk komunikasinya, dan itu harus bahasa Inggris. Untuk email ke panitianya pun harus menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi emang sebenarnya nih terpilih gitu ya, Tas. Gak semua orang nih bisa langsung ACC untuk dapat kampus Merdeka ini. Betul. Dan untuk program kampus Merdeka ini pun sebenarnya di industri masih mencoba gitu, masih trial and error. Kira-kira cocoknya dimasukkan di mana ya? Dan di industri sekarang mungkin yang paling baru tuh Paragon Innovation Fellowship ya, untuk kegiatan magang selama 6 bulan yang akan dikonversi jadi satu semester tuh ada 20 SKS kalau nggak salah. Agak deg-degan ya mendengarkannya ternyata. Dan menurutku itu udah mulai langkah yang bagus sih. Kalau setahu ya, untuk program kampus Merdeka yang ku tahu itu kemarin ada student exchange yang paling baru. Terus sekarang yang aku ikutin Bangkit Academy. Terus ya yang tadi Paragon Innovation Fellowship. Dan mungkin yang nggak kedengeran tuh kerjasama antar universitas yang udah bikin duluan ya. Karena di kampus Merdeka ini juga universitas punya kebijakan gitu untuk membiarkan atau membebaskan, memerdekakan mahasiswanya untuk memilih mau belajar apa nih selama 3 semester. Jadi punya hak 3 semester, boleh belajar di luar, boleh pilih dari 8 kegiatan yang udah dijelasin tadi gitu. Oke, mantap banget nih. Tadi kan dijelasin ada 8 bidang kan. Terus tadi pilih apa Tas, sorry? Nah, tadi tuh aku programnya masuk ke kegiatannya studi atau proyek independen. Karena aku punya proyek akhir yang harus dikerjakan, dan sekarang pun sebenarnya lagi masuk minggu-minggu kritis karena minggu terakhir udah ada deadline juga. Iya. Jadi, oke, berarti untuk belajarnya sendiri itu ada materi-materi gitu. Terus nanti kita bisa pilih nggak sih kayak di awal itu, kayak misalnya kita pilih SKS gitu. Nah, kita tuh ada nggak sih Tas untuk kesempatan untuk choosing gitu? Kira-kira aku mau ambil ini dulu deh, atau aku nggak mau yang ini kayak gitu. Itu kita ada kesempatan untuk milih itu nggak sih? Tergantung kebijakan dari program yang mengadakan. Jadi kalau khusus untuk Bangkit Academy ini nggak seperti itu. Kita mungkin dikasih 3 jalur pembelajaran. Ada Android, ada machine learning, sama satu lagi cloud computing. Nah, di situ juga ada requirements-nya atau persyaratannya minimal bisa udah punya pengalaman pemrograman. Alhamdulillah aku waktu itu udah tahu pemrograman, terus juga pernah belajar machine learning juga sendiri karena ada waktu itu beasiswa dari Decoding juga. Dari situ masuk, keterima karena ada persyaratannya dari situ. Dan kalau ditanya itu ada pilihannya nggak sih buat ngambil itunya detailnya berapa SKS? Sayangnya enggak. Bahkan untuk transkripku aja ini akhir Juni, sedangkan kita pertengahan Juni udah selesai ya kegiatan semester kita. Maka dari itu juga aku sekarang lagi komunikasi juga nih gimana soal transkrip dan nilai di kampus bisa sesuai gitu, bisa sejalan, karena waktu timeline-nya tuh agak beda, agak molor 2 minggu gitu yang dibangkitnya begitu. Oke. Challenging ya, Zah. Ya, banyak karena kebijakannya juga masih menunggu kan, dan aku sendiri harus terus kontak Pak Iza kan buat memastikan aku sah dalam mengikuti program ini gitu. Jadi kayak adrenalinnya terpacu gitu loh Kak Vi. Betul. Tidak sebenarnya. Tapi aku jadi kepo lagi nih Kak. Tadi kan katanya
ada belajar tentang soft skill sama hard skill-nya ya. Betul. Nah, di situ di bidang yang Kak ambil ini udah ngapain aja sih Kak kira-kira, maksudnya kayak kegiatan Kak Tasamu selama di Bangkit Academy ini udah ngapain aja gitu? Oke, buat kegiatannya tuh sebenarnya lebih banyak ke praktek codingannya. Jadi di machine learning ini banyak banget yang dipelajarin. Kayak kalian kalau dengar machine learning tuh taunya apa kira-kira? Mungkin Zahra bisa tebak gitu. Aduh, main tebak-tebakan nih. Gak susah ya guys. Coba tebak Ayo dong. Zahra. Ayo, apa dong? Apa dong? Ya udah aku kasih tahu Dapat aja ya. hadiah nggak nih? Kalau enggak mau Kak. Ya udah gini. Untuk machine learning tuh contoh paling simpelnya adalah filter email spam. Kalau kamu dapat email kan ada yang masuk ke inbox sama spam tuh. Iya. Itu udah masuk machine learning jatuhnya. Karena karena mesinnya mempelajari email yang masuk ini ternyata email penipu nih. Dimasukin di akhirnya ke kategori spam. Begitu. Simpelnya gitu. Iya. Nah, kalau itu kan kelihatannya simpel ya, dikategoriin spam atau enggak masuk, tapi ternyata proses di balik itu panjang banget. Dan itu mungkin salah satu pelajaran paling berharga gitu yang aku ikutin di sini. Kalau apa yang kita lihat di depan mata yang terlihat sangat simpel, itu di baliknya punya proses yang panjang. Itu ilmunya untuk hard skill ya. Waduh, agak dalam ya ini. Barusan quotes yang bagus. Jangan lupa digarisbawahin Kak Vi, ditulis. Oke. Terus tadi kan mungkin aku pengen nanya juga nih, kira-kira tadi kan maksudnya aku tadi tuh sempat ngobrol juga gitu, katanya kampus Merdeka ini kan nggak wajib dan hanya ada di beberapa kampus dan nggak ada di kampus kita nih. Jadi buat yang mau aja gitu kan, dan mungkin mengajukan diri dengan kualifikasi yang setelah ditentukan. Nah kalau kita lihat panduan dari kampus lain gitu, gimana sih cara biar kita tuh bisa ikut gitu, alias gimana cara anak-anak di kampus lain daftar di kampus Merdeka, apakah dia tuh udah punya udah bisa langsung daftar gitu, atau harus sama kayak Tasamu harus ada seleksinya kayak gitu sih Tas? Nah, untuk kampus Merdeka tuh kebanyakan memang harus melalui seleksi ya, karena dibutuhkan komitmen yang kuat gitu dalam menjalani program ini. Karena kalau kita ngambil hak kita yang 3 semester kebebasan, tentunya kebebasan itu harus dibayar dengan komitmen ya. Nggak kebebasan, tapi kalian malah jadi kebablasan gitu. Waduh. Nah, itu perlu digarisbawahi gitu. Bahwa kebebasan kampus Merdeka itu nggak cuma bebas, tapi kalian juga harus punya komitmen di situ. Kebebasan dan komitmen agak berat ya bahasannya. Oke, tapi emang kalau dari ngomong soal kebebasan dan komitmen itu bisa dibilang bahwa program ini tuh bisa dibilang susah gitu ya Kak. Maksudnya nggak bisa sembarangan gitu ikut. Apalagi tadi di awal sempat disebutkan kalau ada konversi SKS-nya gitu kan. Pasti kan itu sangat berhubungan erat dengan kampus kita. Apalagi tadi Kak Tasamu juga sempat cerita masih harus konsultasi sampai ke Pak Iza juga. Nah, jadi pengen tahu nih kisahnya Kak Tasamu waktu konsultasi ke kampus izin minta izin gitu mau ikut program ini tuh gimana sih Kak ceritanya? Oh, oke. Kalau untuk izin tuh awalnya kita lihat birokrasi kampus dulu ya. Tentunya kita ngabarin dulu ke ketua jurusan dan ketua prodi kita. Terus kalau dari situ kita kalau bisa langsung hubungin ke rektornya. Kenapa kita harus hubungin ke rektornya? Karena beliau merupakan pemegang kebijakan tertinggi di kampus STMM. Kalau dari aku singkatnya seperti itu untuk prosesnya. Tentunya harus dengan komunikasi yang baik juga ya, dan juga penjelasan dan komitmen kalian dalam menjelaskan program kampus Merdeka yang ingin kalian ikuti gitu. Kalau kalian ingin mengikuti program kampus Merdeka, pastikan kalian paham tentang programnya dari awal sampai akhir, yang dipelajarin apa, yang harus diperhatikan apa, dan persyaratannya apa. Untuk kampus juga kira-kira butuh kebutuhannya apa. Jadi kalian harus menghubungkan. Kebetulan kemarin aku juga menghubungkan ketua jurusan kita dengan program manajernya dari program Bangkit Academy. Jadi aku sebagai penghubung nih untuk menjelaskan bahwa program ini tuh penting untuk aku ikuti. Jadi
karena aku bisa meyakinkan lewat ketua jurusan dan program manajer bagian akademinya sudah berkomunikasi, aku diberikan keputusan bahwa aku boleh mengikuti program ini gitu. Jadi kayak kita harus pintar-pintar menjelaskan, maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan, lobbying. Nah benar, jadi kalau ada pertanyaan apa tuh kita udah bisa jawab gitu ya, jadi nggak ada mispersepsi di situ. Betul sekali, itu di manajemen komunikasi dipelajari loh teknik negosiasi, nah digunakan skillnya. Nah, ya tuh pakai aja. Iya, lagi belajar nih di semester ini, doain ya. Nah itu praktek kan langsung di semester 5 atau 6 kalau ada program Kampus Merdeka. Negosiasinya harus diperkuat. Karena ini Kak Tasamu lagi ngajarin memacu adrenalin atau gimana nih Kak? Enggak juga sih. Pokoknya setiap keputusan yang kamu ambil ya, resikonya dilihat, keuntungannya juga dilihat. Sekarang gini, kita kuliah selama diberikan keistimewaan gitu, mempunyai status sebagai mahasiswa. Dan status mahasiswa di Indonesia tuh nggak main-main kan ya. Kita punya banyak kebebasan selama kita menjadi mahasiswa. Bisa ikut program ini, dan program ini. Untuk mengembangkan diri kita. Dan jangan sampai nih, kesempatan yang ada di depan mata cuma lewat gitu aja. Gitu. Nangis. Hidup mahasiswa. Aduh. Oke, nah terus kalau tadi kan udah ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu ya Tas, tapi menurut kamu nih untuk plus minus dari program ini tuh apa sih? Terus kayak seefisien apa gitu adanya Kampus Merdeka ini, ataukah harus ada yang perlu diperbaiki lagi kayak gitu sih Tas? Namanya juga program baru ya, makanya aku mungkin perlu mendisclaimer kembali kira-kira apa sih plus minusnya dari program Kampus Merdeka ini yang notabene belum ada di kampus kita gitu. Ya, mungkin untuk minusnya itu dari sisi kebijakan dan kejelasan persuratan. Karena beberapa dosen kita mungkin ada yang kurang paham dengan program ini dan tidak mengakui kalau program ini legal di kampus kita. Makanya itu komunikasi dengan dosennya harus baik. Jadi ya. Itu negatif ya. Kalau positifnya mungkin banyak banget ya. Positifnya ya ilmu yang nggak ada di kampus bisa kita pelajarin. Itu poin utama dari Kampus Merdeka. Kalian mau belajar tentang apa? Ada programnya, yuk kita ikut, kita coba pelajarin. Kalau ditanya susah nggak? Susah. Tapi justru itu yang jadi tantangannya. Terus makanya kayak mungkin untuk orang yang haus ilmu, program ini cocok sekali untuk kalian. Aku contohnya. Enggak deh, bercanda. Bercanda Kak Vi. Yang haus ilmu itu Kak Vi ya. Oke. Tapi setelah dari tadi ngobrol ya Kak Vi, maksudnya kita tahu gimana sih perjuangan Kak Tasamu dan apa aja sih yang dijalani Kak Tasamu gitu. Aku mungkin mau ngasih pertanyaan terakhir nih Kak Tasamu. Kira-kira Kak Tasamu mau ngasih saran apa sih gitu buat teman-teman? Boleh nih, misalnya kalau teman-teman ada yang lagi tertarik tentang program ini terus mau dikasih saran boleh. Atau Kak Tasamu juga mau ngasih saran-saran apa aja deh ke teman-teman boleh Kak? Ya terutama mungkin buat teman-teman yang nggak bisa ikut program Kampus Merdeka Belajar ini gitu loh Tas. Supaya mereka juga tidak berkecil hati dan sadar gitu kalau potensi di sekitarnya tuh banyak. Dan nggak terpacu dengan Kampus Merdeka gitu. Oke, mungkin saran buat teman-teman secara umum, program ini memang baru dan aku sendiri pun cukup mengambil resiko yang besar karena tidak ada kebijakan atau legalitas dari lembaga STMM. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika ada kesempatan, ya pertanyaannya satu, teman-teman mau coba atau enggak? Itu aja sih saran dariku. Jadi harus meyakinkan diri sendiri ya Kak ya? Betul banget. Oh, mungkin ini ya, buat yang masih di semester awal atau semester bawah nih. Ya, boleh tuh. Kalian baru masih mencoba figuring out gitu, atau mencari tahu atau ini sebenarnya mau ngapain sih gitu kita kuliah di awal-awal gitu. Nah, caranya adalah kalian harus bisa melihat
apa yang ada di sekeliling kalian, apa yang sedang terjadi sekarang. Bahkan kalau bisa, kalian udah harus cari pekerjaan apa yang kira-kira akan sesuai dengan yang saya pelajari atau yang saya minati. Karena skill itu tidak dibangun dalam satu malam. Ya, nggak kayak candi ya. Iya, betul. Aduh. Skill gak dibangun dalam satu malam. Dan buat yang teman-teman manajemen informasi dan manajemen komunikasi, meskipun konsentrasi studi kita berbeda, jangan lupa bahwa output kita adalah ilmu komunikasi. Jadi manfaatkan tujuan itu gitu. Manfaatkan output yang kita punya dan sesuaikan dengan skill yang akan kita pelajari. Begitu. Berimbang gitu ya Kak, walaupun misalnya aku kan MK nih, tapi aku juga nggak boleh tuh nggak belajar tentang MI, kan ada teman-teman MI mungkin aku bisa curi-curi ilmu dari mereka gitu. Betul ya, sekali. Apalagi teman-teman yang ada di komik, ilmunya boleh banget di-share ke satu sama lain. Jangan bikin perbedaan di antara kita gitu. Karena kita tetap satu prodi. Aduh, mantap sekali, agak dalam ya malam ini. Oke, jadi mungkin itu tadi adalah penutup gitu ya dari Tasamu gitu, selaku orang yang udah nyobain Merdeka Belajar gitu, dan aku menyimpulkan bahwasanya di sini semakin hari ini semakin ketat gitu ya persaingan antar industri, antar pendidikan dan lain-lain, dan kita ini disaring sesuai dengan karena kita tuh nantinya akan diminta untuk agile dalam melakukan semua program tuh yang ada di perusahaan. Jadi untuk teman-teman semuanya, pokoknya mau di semester berapa aja jangan lupa untuk selain hard skill-nya dalam bidang edukasi dan juga mungkin pendidikan gitu, bisa dilatih juga soft skill teman-teman. Dan pokoknya kita jangan pernah merasa cukup gitu ya, karena emang semuanya ini berjalan dan terus berubah-berubah gitu. Masa kita mau stay di situ aja? Ya benar nggak nih Zahra? Betul, karena ingat soft skill-nya itu tidak dibangun dalam satu hari, tidak seperti candi teman-teman. Jadi emang harus diasah, dan diasah. Betul Raffi? Ya benar banget. Oke. Aduh, kenapa bareng nih kita? Karena mungkin kita mau mungkin kita mau bilang dulu sama Tasamu, thank you sudah datang di Casmik gitu ya. Semoga kita ilmunya bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua. Amin. Dan semoga nanti ilmunya Kak Tasamu nular ke saya juga dan ke teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih buat Kak Tasamu. Jangan kapok main-main ke Casmik ya. Besok-besok kalau diundang masih mau kan Kak? Masih dong. Oke, siap. Nanti untuk jelasin yang tadi tuh basic IT mungkin, karena tadi aku langsung ngeblank tuh Kak Vi. Iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman Casmik terus dengerin podcast kita. Dadah semuanya. Dadah Kak Via. Thank you teman-teman.